Pada pertama saya ucapkan dulu happy anniversary untuk komunitas NS. Kedua, kongsi pacai untuk yang merayakan. Ketiga, selamat berbuka puasa besok bagi yang merayakan juga ya. Semoga semua dilancarkan, sehat-sehat selalu karena perjalanan kita masih panjang teman-teman semua. Thank you buat Brother Dave, Brother Edo, Bro Robert, dan leader-leader elit, dan tadi David Widodo yang sudah sharing. Mantap ya, ternyata kerja keras saya nggak sia-sia menciptakan militan-militan selama ini. Dari yang nggak ngerti kripto menjadi ngerti kripto ya teman-teman ya. Dan saya berharap tahun ini kita menciptakan lebih banyak lagi militan-militan untuk New Society, kawan-kawan, ya. Jadi ini saya ditanya-tanya dulu apa langsung sharing nih, Brother Dave nih. Oke. Thank you, Pak Johan. Ada satu pertanyaan dari teman-teman, ya. Selebihnya nanti Pak Johan bisa share testimoni perjalanan 1 tahun dan apa yang Pak Johan lihat di masa depan dari komunitas kita. Tadi Bro Edric Chuan sudah menyampaikan beberapa part, tapi saya yakin Pak Johan juga bisa melengkapi itu semua supaya jadi pemahaman kita semakin lengkap malam ini. Satu pertanyaan yang saya pilih dari Mr. Fiat ya, sisanya pertanyaan yang cukup umum dan ini pertanyaan yang strategik, yaitu bagaimana cara developer menghadapi tekanan sell di LBank nanti. Itu Pak Johan. Jadi masalah tekanan jual ini adalah partnya selain dari developer juga part dari komunitas. Why? Karena ini token komunitas. Betul ya Pak Johan ya? Tapi Mr. Fiat ini pengen tahu dari sisi developer. Mungkin Pak Johan boleh share. Silakan Pak Johan. Oke, jadi teman-teman harus tahu ya, kalau saya pribadi ya, sepengalaman saya bermain kripto dari 2017 ya, developer yang benar, dia nggak akan sibuk ngurusin yang namanya tekanan jual. Ya, dia akan tetap fokus mengembangkan ekosistemnya. Karena kalau sibuk fokus ngurusin tekanan jual, nggak maju-maju ini perusahaan teman-teman ya. Jadi by the time ya, maksudnya seiringnya waktu ya, believer ini akan terbentuk secara alami, non-believer akan keluar sendirinya dari community teman-teman ya. Jadi kalau saya nih sebagai ketua komunitas, saya nge-push developer, ayo pertahanin harganya, jangan kasih jeblok atau apa gitu ya. Malah yang ada project ini berantakan dan nggak akan alami. Kenapa? Logiknya gampang. Kalau harganya dipertahankan terus, orang-orang yang di dalam komunitas ini bukan believer, tapi orang-orang yang hanya cari cuan kilat. Paham ya, cuan kilat itu maksudnya ya, oh enak nih, karena developer NS tahan badan terus nih, ayo kita hajar terus ya. Nah, yang benar developer akan membiarkan aja harganya seperti apa. Karena saya pribadi yakin, sangat yakin ya, di saat ekosistem ini jadi ya, harga itu akan kuat dengan sendirinya dari segi volume dan holder dan kenaikan. Saat ini wajar karena kartu kita baru mau launching, kita juga baru listing, ya orang-orang tes-tes jual normal lah ya. Tapi ya itu alami teman-teman. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan merekomend developer atau memberikan suara kepada developer, lu harus tahan gitu, karena itu malah jalan yang bodoh menurut saya. Tapi saya akan biarkan developer, saya percayalah dengan mereka, yang benar adalah ekosistemnya yang akan mengatrol harga dan demand itu sendiri di market dibandingkan developer yang nahan-nahan terus gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau harga alami itu jauh lebih kuat daripada harga yang dikontrol oleh developer. Ya adalah sesekali mungkin di saat dia punya reserve dana yang liquidity yang kuat gitu ya, misalnya harga drop sampai titik tertentu dia buyback, itu wajar kalau itu. Tapi kalau disuruh yang namanya nahan, nggak, setahu saya ya tidak ada developer benar di dunia yang menahan harga ya. Kalau buyback wajar ya, buyback itu wajar lah dimanapun juga. Tapi kalau menahan harga,
Saya belum pernah dengar sih. Kalau yang benar ya, kalau yang nggak benar banyak ya. Ya mereka menahan harga untuk memancing biar duit masuk lebih banyak lagi gitu teman-teman ya. Kalau NS kan enggak lah ya. Kita tahu dia terus keluarin produk-produknya, dia keluarin ekosistemnya. Nah dari situ dengan sendirinya otomatis harga itu secara alami akan kembali naik. Begitu, Brother Dave. Siap, thank you Pak Johan ya. Jadi begitu Pak Fiat jawaban dari Pak Johan, clear sekali ya pesan dan pandangan beliau tentang tekanan jual di exchangers baik di Bank ataupun exchanger manapun. Baik Pak Johan, berikutnya boleh nggak Pak Johan cerita the beginning, pertama kali awal kok tiba-tiba Pak Johan ada di NS gitu kan? Jadi saya yakin malam ini banyak yang belum tahu. Apa sih kalau saya pernah ceritakan, telepon pertama kali dari Pak Johan itu di minggu kedua Januari tahun lalu ya, saya udah punya cerita ke teman-teman. Tapi Pak Johan sendiri apa sih telepon pertama kali itu atau siapa gitu tiba-tiba mencelok di sana? Boleh Pak Johan? Siap-siap. Jadi ya tadi Ciwawa udah cerita sebagian ya. Kalau saya partner saya itu bukan anak muda ya teman-teman ya, tapi emak-emak umur 60 ya. Jadi partner saya itu kalau di setiap proyek kripto itu selalu Ciwawa lah. Hampir semua dari setelah Vidya, saya ini selalu berpartner dengan Ciwawa gitu ya. Bukan karena apa ya, cuman memang kita klop lah, kita sama-sama punya niat yang baik dalam jalani network. Kita nggak mau cari, bukan tipe ke leader yang mau cari project yang penting dapat duit komunitas mampus gitu ya. Jadi kita setipe lah. Jadi kalau memang proyeknya kita tahu itu end game-nya nggak bagus atau pasti di scamming ya kita sama-sama cocok gitu loh ya. Jadi kita benar-benar jalan apa, saya cocok lah dengan Ciwawa. Jadi ya seperti yang Ciwawa bilang, kebetulan waktu Oktober itu, sebelum Oktober sih saya kan masih deket lah ya sama beberapa leaderku yang di VD ya. Kebetulan namanya Aldo, dia itu salah satu penggerak utamaku di VD lah waktu itu, gede. Cuman dia isinya investor semua lah ya. Jadi waktu dia tahu saya nggak megang proyek apapun, dia ditawarin proyek itu, dia tawarin ke saya, ya kan game. Waktu dia tawarin, saya di Jakarta, saya disuruh download aplikasinya, saya coba buka, saya benar-benar nggak ngerti ya, nggak ngerti. Jadi akhirnya saya bilang, nih gue udah download, tapi gue sih nggak ngerti ya, ini game apa yang lu suruh gue main gitu ya. Gue gamer nih, tapi gue juga nggak ngerti nih cara mainnya gimana gitu kan. Terus kata Aldo, udahlah nanti deh, gue ketemuin sama developernya aja lah. Nah itu berkisaran mungkin saya masih nunggu kurang lebih sebulan kali ya, ada ya. Sebulan tiba-tiba dia telepon, dia bilang, bro, nih lu mau nggak ke KL kantornya apa segala macam. Ya aku bilang ya udahlah, mungkin sekarang lagi nganggur kan. Akhirnya saya berangkat lah, saya ajak Ciwawa, saya telepon yuk iseng-iseng yuk, daripada kita juga berdua nggak ngapa-ngapain, paling nggak refreshing lah kalau sampai emang proyeknya nggak bagus gitu loh ya, atau nggak cocok lah dengan ideologi kami berdua ya teman-teman ya. Nah ya udah akhirnya kita berangkat sampai kantor. Di situ saya ketemu Dato David dan beberapa konsultan. Dijelaskan lah seperti biasa lah, kayak kalian teman-teman datang ke sana gitu ya. Cuman waktu itu yang datang ya kita berdua aja gitu loh, nggak ada orang lain gitu ya. Jadi, nah tadi Ciwa udah bilang, saya tipikal leader yang saya nggak suka nih kalau saya jalanin produk yang dimana saya invest atau saya cari orang untuk invest, perusahaan ini punya beban payout. Entah itu sebulan 5%, 10%, 20%, whatever amount lah, saya nggak peduli gitu loh. Saya nggak suka yang tipikal seperti itu, karena bagi saya, yaitu yang namanya investment, apalagi kita leader ya, bisa bawa omset ya, kalau omsetnya makin gede, one day dia nggak akan bisa muter. Mau dia bilang dia sehebat apapun muter, mustahil gitu loh, menurut saya ya. Karena ya kita ngomong lah, yang berhasil memutarkan uang segitu banyak, di dunia yang ada sekarang itu ya cuman perbankan kebanyakan. Itu pun dengan bunga deposito itu ya tahu sendirilah, setahun itu 2-6% atau 4% doang gitu loh ya. Jadi kalau yang sebulan 5%, 10% itu menurut saya bullshit lah teman-teman ya. Nah banyak orang-orang
banyak leader tuh yang berlawanan dengan saya juga. Mereka malah cari tuh yang gampang gitu loh, ya kan? Pokoknya invest maunya gampang gitu kan. Ya memang betul enak di awal teman-teman ya. Akhirnya itu pasti bencana alam gitu kita ngomong ya. Jadi saya lebih suka yang memang dari awal itu terang-terangan ngomong ya kita mau cari duit ya jualan gitu loh teman-teman. Kayak MLM produk aja lah ya. Ya kita tahulah hampir banyak hal di dunia ini ya semua itu berjualan, mau dapat duit itu jualan, nggak ada yang namanya duduk diam dapat duit gitu teman-teman ya. Jadi game itu menurut saya masuk akal ya, seperti Ciwa tadi ngomong lah, kita benar-benar jualan seperti di dalam game ya. Jadi yang main itu ya player-player semua gitu ya. Nah dari situ, cuman betul tadi Akhil juga sempat ngomong kan ya, bahwa ini game ayam ini segede-gedenya saya bangun gitu ya, bisa lebih berapa gitu loh ya kan. Ya kan kita kan yang namanya udah pernah dapat gede ya mau gede lagi gitu kan. Nah akhirnya jadi waktu saya tanya Dato David, ini sampai kapan nih kita ngerjain ayam nih ya, kalau cuman model ayam begini doang kayaknya nggak mungkin bisa gede nih. Oh tenang, saya sudah prepare. Fase 2-nya itu adalah kripto, karena memang dia butuh ya teman-teman ya, dia butuh step awal itu adalah untuk membawa orang-orang web 2 mengenal dulu ya kan, kumpul dulu jadi satu, habis itu baru diajarin web 3. Nggak lucu kalau dari awal itu apalagi saya bawa komunitas kebanyakan tuh 70% itu yang emak-emak dan om-om gitu ya, yang memang bapak-bapak gitu, yang memang nggak ngerti Web3 lah apa segala macam. Jadi kita pelan-pelan lah ya. Nah akhirnya muncullah NSGP seperti yang tadi Ahin cerita. Saya tetap sama Chihuahua berdua waktu itu udah ada Wayan, Abok, ada beberapa lah ya kan. Yang belakangan gabung itu ya Ahin dan kawan-kawan itulah ya teman-teman. Nah dari situ teman-teman mungkin penasaran kok waktu itu NS itu bisa bertumbuh cepat. Apakah perusahaan yang bakar duit? Enggak. Ya, kawan-kawan ya. Seperti si kawan ngomong dari awal nih, perusahaan ini pelit kawan-kawan ya. Bukan pelit dalam artian jelek ya. Pelit dalam artian ya benar, karena mereka memang pebisnis gitu loh ya. Ya saya pernah cerita juga ya. Saya seumur-umur baru project ini saya diundang ke Malaysia itu dijemputnya pakai Grab, diinepin di hotel bintang 2 teman-teman ya. Kalau yang lain gitu ya, belum mau terbang ke sana udah oh ini lu boleh dapat ini, boleh dapat A B C, mobil support, ada macam-macam lah. Ya, jadi baru ini saya sempat waktu lagi dijemput itu saya sempat bercanda sama Chihuahua juga. Ini dijemput pakai Grab loh nih. Kita bukan dijemput pakai mobil perusahaan gitu kan. Cuman saya happy justru waktu itu ya. Maksudnya perusahaan yang benar tuh ya memang harus begitu ya. Belum kerja ya lu nggak boleh dapat fasilitas lah gitu kan, belum membuktikan gitu ya. Ya kecuali kalau kita udah membuktikan ya wajar lah ya, kayak sekarang gitu ya, di posisi sekarang ya saya kalau benar-benar diundang Dato David itu ya yang jemput ya Alphard gitu kan bukan Grab lagi gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah ya, karena udah kerja ya teman-teman, wajar ya. Saya kalau belum kerja udah dihajar Alphard duluan, saya malah takut gitu ya. Ya kan, nanti yang ada malah duit yang selama ini servis saya itu disikat lagi uang komunitasku ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu teman-teman. Nah jadi waktu awal itu kenapa bisa booming, jadi waktu saya dapat project, waktu saya tahu NS ini kayaknya bisa jalan ya, karena menurut saya ini NS itu benar-benar mirip banget kayak VD lah ya. Jadi saya mikir, waduh ini project bagus nih, gimana caranya ya biar ini nih rame gitu loh. Sedangkan waktu itu developer bilang, Dato David cerita ke saya bahwa lu akan kita dukung, kirim konsultan, bla bla bla, roadshow satu Indonesia gitu ya. Di otak saya udah mikir nih, waduh gila, gua roadshow lagi, kayak trauma roadshow DVD itu muncul kan, capek soalnya ya. Apalagi waktu itu COVID kan, jadi aku mikir nih, waduh kuat nggak ya nih udah umur segini, keliling-keliling lagi satu Indonesia, makan waktu lagi kan lama gitu kan. Sedangkan zaman sekarang, project itu nggak boleh lama boomingnya gitu loh, karena kan nggak kayak dulu video ya. Kalau dulu video itu kan zaman COVID, project itu nggak banyak. Jadi kita makan waktu lama pun selama konsisten, tetap mungkin bisa jadi gitu loh. Tapi kalau sekarang kan saingannya banyak gitu loh. Kalau kita nggak viral duluan, bisa jadi ya jalan-jalan ya, tapi lama-lama ya tenggelam sendirinya gitu loh. Jadi saya waktu itu mikir, saya nego sama Dato David, karena batch pertama yang saya bawa ke KL itu efektif gitu loh teman-teman. Ya itu grupnya Ahin di orang lah ya. Jadi grupnya Ahin di orang saya bawa, dateng. Ahin kan tipikal, masalahnya grup Ahin ini
itu tipikal grup yang nggak gampangan ya, bukan yang tipe gampang gitu loh. Ya, walaupun mereka sering main sana sini, tapi bukan tipikal yang mudah direkrut. Mereka itu yang levelnya itu berbeda lah teman-teman ya. Jadi saya pikir, grupnya ini aja nih efektif nih. Ahin, Aldrik, di orang nih, Edric ya kan, semua Ryu itu mau bergabung gitu loh. Regardless the jumlah ya, amount-nya ya ada yang 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Saya nggak terlalu peduli. Yang penting tuh poinnya saya berpikir mereka mau bergabung ini karena datang ke KL gitu loh. Jadi saya curhat lah sama Dr. David. Saya bilang, boleh nggak saya ngundang orang lagi dengan model begini, tapi kita bagi biayanya. Tiket pesawat dari saya, dari kamu itu, developer itu adalah hotel, transport, makan. Dr. David nggak pakai mikir, langsung oke gitu loh. Nah, dari situlah yang tadi yang si Edric cerita tuh, kita berbulan-bulan nggak pulang. 3 bulan itu mungkin kita berangkatin itu ribuan orang dari Indonesia ya. Mungkin orang-orang awal pasti denger lah ya, NS ini kayak nggak ada matinya gitu loh ya. Kita kayak berangkatin orang itu kayak apa ya, kayak pakai daun lah gitu ya, nonstop gitu. Setiap hari 50, 100, 50, 100 sudah heboh lah, heboh waktu itu ya. Jangankan di Indonesia, di Malaysia aja heboh gitu loh. Ini NS perusahaan apaan sih berangkatin orang segitu banyak gitu kan teman-teman ya. Nah akhirnya ya sampailah pada today teman-teman ya. Basically sampai hari ini pun kita masih tetap melakukan hal yang sama ya. Kita tetap berusaha selalu bikin event tiap bulan, tiap berapa bulan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan ke teman-teman bahwa perusahaan konsisten, developer konsisten. Kita sebagai komunitas, saya sebagai tim elit dan tim elit yang lain, dari hari awal sampai hari ini, ya kita, nggak ada yang lain. Konsultan kita, ya sama ya. Dev dari awal sampai sekarang ya sama, masih ada di sini gitu loh ya. Cuman kita ada tambahan Robert, ada tambahan Edo, bahkan Lukman lebih awal dari Dev masih di sini juga teman-teman. Ya jadi teman-teman bisa tahu bahwa tujuan kami, saya ini bukan bagian dari manajemen ya teman-teman ya. Teman-teman tahu saya ini bagian komunitas juga, bagian dari kalian. Saya pun store duit untuk beli token. Ya saya punya bukti transfernya dari zaman ayam 70 ribuan dolar, zaman NSG 100 ribuan dolar, DCF 150 ribu, itu semua saya punya proofnya gitu loh teman-teman, bahwa saya pun sama seperti kalian. Jadi saya bukan bagian dari manajemen, saya berbicara di sini bukan sebagai bagian dari manajemen, tapi sebagai bagian dari community builder, ya, bagian dari teman-teman semua gitu ya. Cuman saya dan elit-elit ini adalah penyambung. Kan developer ke kita, komunitas ini harus ada benang merahnya ya teman-teman ya. Kalau nggak ada benang merahnya, produk ini susah jadi gitu teman-teman. Nah kita ini paling nggak penyambung lah, kita ini kayak DPR-nya komunitas lah ke developer ya teman-teman ya. Jadi ya itu, kita ini cuma mau menunjukkan bahwa kita ini konsisten ya dalam pengembangan community kita. Seperti yang Edric bilang, kita ini NS teman-teman, bukan NSCP, bukan Nature Secret, bukan DCF. Kita ini NS. NS ini adalah as a community. Ya, community ini yang support daripada teman-teman ini kebanyakan ya terbukti lah ya, banyak tim kita yang lari ke platform-platform sebelah apa segala macam sekarang itu tengkurap, bahkan tiarap, bahkan udah tobat gitu ya, ya gara-gara itulah ya, maksudnya dapat project yang mereka nggak mengerti, cuman diiming-imingi, mereka all in gitu loh, akhirnya babak belur gitu ya. Kalau di sini kan kita mengajari ya teman-teman, mengajari ini loh sebenarnya kripto yang benar, ini loh cara bangun yang benar, ini loh kita caranya kalau kita mau menjadi arsiteknya community ini seperti ini loh. Ya kita mengajari dengan cara benar ya. Tapi kan nggak ada paksaan, teman-teman mau bergabung NS lah, DCF lah, NSG lah, atau mau nanti ada ekosistem keempat, itu hak masing-masing lah teman-teman. Tapi kalau saya pribadi seperti Edric bilang, saya nggak tahu tanggal pastinya token ini akan meledak, saya nggak tahu. Ya, saya jackpot kapan saya nggak tahu. Ya, developer pun pasti nggak tahu. Kalau developer tahu malah aneh gitu ya. Kalau saya tahu aneh juga gitu teman-teman. Namanya market kita nggak bisa tebak. Tapi kita sudah di timing yang sangat bagus, langkah yang sangat bagus
menurut pengalaman saya as a community builder, karena dua-duanya token kita sudah ada di market duluan nih, teman-teman ya. Kenapa saya bilang ada di market duluan ini bagus? Karena di saat momentum itu datang, kalau barang ini belum di market, kita pasti ketinggalan. 1000% pasti ketinggalan ya. Nah, dengan kondisi sekarang ini, dengan barang kita sudah di market, itu sudah step yang sangat bagus. Dan plan mereka ini rapi lah teman-teman. Di saat DCF listing nggak berapa lama, produk realnya keluar, which is crypto debit card ya kawan-kawan ya. Nah, crypto debit card ini salah satu produk pertama dari NS. Ya, produk DCF itu murni ya. Produk ini juga bukan whitelist ya teman-teman ya. Udah level satunya gitu loh. Jadi NS ini, DCF ini boleh menjual kartu ini ke komunitas-komunitas lain di luar NS gitu teman-teman ya. Kalau whitelist nggak bisa. Ya, ini makanya aplikasinya ini full, kita langsung connect ke pusatnya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngelakuin apa aja gitu loh. Bukan hanya bergantung kepada kita ngomongin distributornya, karena sekarang ini kita jadi distributornya ya. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah yang sangat bagus teman-teman. Kenapa saya bilang langkah bagus? Tadi saya bilang saya memang nggak tahu kapan kalian bisa jackpot, saya bisa jackpot, saya nggak tahu. Harga ini bisa ATH kapan, saya nggak tahu. Yang saya pasti tahu setiap 4 tahun ada satu waktu bull run itu akan datang. Ya, momen itu aja yang saya tunggu, teman-teman. Ya, saya selalu bilang ke Elite, ke Avenger, kita tunggu momen itu. Ya, karena pengalaman saya di VD ya sebelumnya itu ya, 4/121 VD, VDX-nya 1400 ke 68.000 itu kena bull run. Ya, padahal kalau lu bilang apakah token VDX dulu diperhitungkan di global? Enggak. Di Indonesia diperhitungkan. Karena kita bangunnya di Indonesia, global nggak ada sama sekali ya. Karena waktu itu pada COVID, jadi global itu mati. Tapi kenapa kuat naik gitu ya? Padahal VD itu supply-nya udah berserakan tuh di pasar 70% teman-teman. Tapi masih bisa naik 30x. Bayangkan yang seperti saya dan Chihuahua dan teman-teman yang main di dalam itu, kita beli 1 dapat 3. Which is modal kita yang termurah itu cuma 1 VD itu Rp1 lebih. Sedangkan harga tertinggi 121 perak. Berarti itu 100x lebih teman-teman. Benar nggak? Nah itu yang membuat jackpot. Nah kenapa waktu itu bisa seperti itu? Momen buran itulah teman-teman. Seperti yang tadi Edric bilang, bisa jadi 12 bulan sampai 14 bulan. Karena secara histori, masa bear itu hanya makan waktu 12 sampai 14 bulan. Tapi saat ini, berani nggak saya menggaranti seperti itu? Nggak berani. Karena apa? Karena dunia kripto ini udah berubah. Institusi yang masuk udah banyak. Bahkan presiden yang masuk juga udah ada, Trump ya. Jadi saya nggak tahu lagi apakah cycle ini berlaku atau enggak. Tapi yang pasti saya tahu adalah itu akan datang. Ya, nggak mungkin yang namanya institusi sudah masuk, malah kripto ini nggak jadi gitu. Atau Bitcoin ini nggak jadi, nggak mungkin. Malah akan hanya menunggu timing lah teman-teman. Jadi saat ini adalah saat yang terbaik untuk akumulasi kawan-kawan ya. Saya sendiri juga akumulasi terus. NSG saya sudah lumayan banyak, 10 jutaan. Di CF saya juga saya terus akumulasi ya kan. Jadi ini saatnya kita akumulasi yang banyak. Nah, ada pertanyaan nanti kalau akumulasi dapur kita gimana ngebul? Jo, ya kan? Gampang. Ya kita bangun believer kita seperti yang saya lakukan, seperti teman-teman leader yang lain lakukan gitu loh. Kita keliling, seperti yang saya bilang kan, kalau kita mau dapat duit, ya kita jualan. Kita mau buka usaha, ya harus jualan. Mau buka usaha pulsa, ya jualan. Mau buka restoran, ya jualan. Bengkel, ya jualan. Mau kerja sama orang, ya kita jual diri juga kan, jual jasa gitu loh teman-teman. Ya, jadi kita jualan. Jadi jangan menganggap di sini itu kayak koperasi, salah besar. Nggak ada koperasi yang bisa kasih sebulan itu puluhan persen gitu loh ya teman-teman ya. Di sini puluhan persennya itu adalah rilis tokenmu. Barang yang dibeli murah terilis ke dompetmu. Kamu bisa jual atau di hold untuk jangka panjang. Sesimpel itu sebenarnya produk ini teman-teman. Ya nggak ribet gitu loh teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa
Oh, NS enak karena tiap hari ada tulisan 0,8%, berarti tiap hari gue pasti dibayar perusahaan 0,8% sampai 1%. Salah besar. Ya, yang benar adalah token itu yang dirilis. Nah, token ini di saat rilis kita berhak menjual, menyimpan, atau kirim di exchange. Ya, 3 itu aja teman-teman jalannya. Oke. Jadi kalau kita mau cari duit harian ya kayak yang saya lakukan, saya keliling. Gitu loh, saya keliling, menawarkan orang, jelaskan orang dengan cara benar. Banyak kok yang tertarik beli token pre-sale, teman-teman. Token murah. Asal kalian bisa menjelaskan dengan benar. Bagaimana cara menjelaskan dengan benar? Kita sudah sediakan wadahnya, teman-teman. Ya, Zoom ini hampir seminggu ini dari NS itu full, ya. Jadi ada Zoom presentasi normal lah, diskusi dengan leader lah, ada presentasi how to build dari Edric lah, ada sesi ngobrol sama Vice President kita Benilo yang punya pengalaman di kripto juga. Jadi kalau memang kalian mau belajar jadi builder, ininya udah ada kok materinya sebenarnya. Tinggal mau apa enggak aja teman-teman. Ya, kebanyakan kan teman-teman itu bukan saya meremehkan ya, tapi kebanyakan yaitu sistemnya itu cuman taunya menjadi sales di sini. Bukan menjadi leader teman-teman. Tapi yang kita butuhkan adalah leader dan builder gitu loh. Kalau sales saya yakin nggak usah diajarin semua juga bisa. Bro ayo join yuk 1 jadi 3. Ya kan. Pokoknya duit lu 1 pokoknya pasti jadi 3. Semua juga pasti kepancing gitu teman-teman ya. Tapi penyakit itu akan datang belakangan teman-teman. Ya, jadi saran saya belajarlah lalu build seperti kita. Duitnya kenceng nggak? Kenceng. Ya, kalau kita udah menjadi builder, duitnya itu kenceng. Kita punya banyak cara untuk menghasilkan rupiah sembari token kita itu bertambah terus, teman-teman. Ya, jadi kita bisa beli dari bawah, jual ke komunitas yang baru, beli dari siapa yang urgent butuh duit, jual ke komunitas baru. Kita ada selisihnya, selisih itu yang kita pakai untuk operasional atau dapur atau kebutuhan lain-lain lah kawan-kawan. Ya, sesimpel itu ke teman-teman. Oke. Nah, saya sedikit cerita mungkin teman-teman di sini ada yang udah bosan dengar, ada yang belum, tapi saya suka terus-terusan menjelaskan tentang Bitcoin, Ethereum, BNB. Ya, 3 ini saya suka menjelaskan. Kenapa? Saya bisa sampai hari ini pun karena saya tetap mengacu kepada 3 besar ini, teman-teman, ya. Terutama Bitcoin. Betul, produk kita nggak sama seperti Bitcoin, ya. Beda jauh. Bitcoin itu mining, kita ini farming lah kita ngomong ya. Bitcoin itu makan listrik, harus colok internet, whatever, segala macam lah, cetek bengek itu ya. Saya nggak jelaskan detail, takutnya ada yang nggak ngerti. Basically, sifatnya aja yang mirip. Yang maksudnya saya mau bilang mirip itu gini. Saya mau kita mengambil contoh bagaimana pendahulu-pendahulu kita di Bitcoin ini dari Satoshi Nakamoto, ya Satoshi Nakamoto bisa dibilang kayak Dato David lah, developernya gitu ya, bisa menyebar Bitcoin ini sampai ke seluruh dunia teman-teman. Itu yang perlu kita contoh, ya. Maksudnya bagaimana caranya dulu belum ada contoh, belum ada bukti, belum ada proof. Di mana-mana diserang, di mana-mana dijatuhin, di mana-mana ditertawain, di mana-mana ditenggelamin. Kenapa barang seperti itu? Ya bahkan developer yang nggak pernah muncul, ya kan? Founder-foundernya kita juga nggak pernah ketemu, tim penggeraknya kita nggak pernah ketemu. Kenapa barang itu bisa jadi? Gitu loh. Itu yang saya mau sharing sedikit sama teman-teman ya. Seperti teman-teman tahu, Bitcoin ini, sebentar ya, saya biar nggak terlalu salah timelinenya, saya tadi ada catat, saya juga ada lupa soalnya. Oke, Bitcoin ini wacana pertama itu adalah 2008, teman-teman ya. Jadi yang namanya Satoshi Nakamoto sampai hari ini orang yang nggak ada, dia hanya berniat menciptakan yang namanya peer-to-peer electronic cash system. Ya, jadi di mana sistem ini sebenarnya adalah anti dari keuangannya saat itu, ya, anti keuangan. Jadi maksudnya entah gerombolan ini, perusahaan ini, perorangan ini, intinya mereka tidak setuju dengan model keuangan yang ada saat itu di perbankan. Karena bagi mereka
keuangan konvensional itu bubble-nya udah terlalu besar. Setiap negara bisa colong-colong, cetak-cetak duit sendiri, Amerika cetak duit sendiri, itu asal cetak aja lah gitu loh ya. Jadi bubble-nya udah terlalu besar, akhirnya mereka menciptakan yang namanya Bitcoin, oke? 2009 itu Bitcoin hanya beredar di komunitas kecil aja teman-teman. Ya di komunitas benar-benar nerd lah, komunitas yang gamer, yang biasanya emang mainnya tuh 24 jam tuh online doang gitu loh teman-teman. Orang offline nggak ada yang ngerti sama sekali tuh. Jadi benar-benar tuh yang orang-orang yang memang kerjaannya itu 24 jam mantau internet aja waktu itu. Karena itu kan zamannya internet baru mulai lah ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya orang offline tahu. Itu 2009 sampai 2010 teman-teman. Oke. Jadi, nah 2010 itu yang sampai hari ini kita kenal transaksi pertama Bitcoin mulai dikenal offline. Ada salah satu programmer, ya kan? Jadi programmer waktu itu menantang dia mau beli pizza 2 piece ya kalau nggak salah, dibayar pakai Bitcoin. Nah itulah pertama kali Bitcoin muncul harga. Jadi teman-teman harus tahu ya, dari 2008 sampai 2010 Bitcoin itu nol harganya teman-teman. Ya, coba bayangin mining ya kan, mining udah bayar listrik ya kan, harus di maintain 24 jam, hasilnya nol. Tapi mereka terus nambang tuh teman-teman. Jadi mereka nggak peduli nambang aja karena mereka punya ideologi percaya bahwa konsep ini masa depan akan jackpot. Sesimpel itu aja sebenarnya. Oke. Jadi teman-teman harus tahu timelinenya. 2008 keluar Bitcoin, 2010 pun harganya masih nol. Oke. Mulai ada harga itu di 2010 akhir-akhir. Di situ mulai ada forum jual beli BTC kayak Kaskus gitulah, tapi isinya jual beli Bitcoin secara P2P teman-teman, ya. Dari 2010 akhir. 2011 mulai ada exchange pertama waktu itu, tapi waktu itu yang masih jualan Bitcoin ini adalah exchange underground, ya black market lah kita ngomong. Memang di situ tempat isinya jualan yang enggak lah, yang pokoknya yang di dunia umum nggak ada itu ada di situ semua. Nah pembayar itu pakai Bitcoin karena aman ya, tidak terlacak teman-teman. Tapi dari situlah Bitcoin mulai banyak dikenal orang ya. Nah dari 2010 ke 2011 itu, nah 2013 sampai 2017 mulai itu satu exchange muncul, listing lagi, ya sampai akhirnya 2017 itu kalau kalian tahu itu bulan pertama yang membuat Bitcoin terbang sampai harga hampir $20.000. Jadi dari 2013 sampai 2017 teman-teman harus tahu ya harga range Bitcoin itu $1 sampai $10, $10 sampai $100, habis itu $100 sampai $1.000 lah gitu ya. Sampai akhirnya 2017 itu harganya 20.000 lah. Ya, akhirnya 2018 sempat drop lagi ke berapa ribu dolar, saya lupa kalau nggak 40 apa 60 juta lah gitu ya teman-teman ya. Basically di sini tuh saya mau teman-teman ini menangkap bahwa satu, kripto ini bukan instrumen instan kaya. Ya, kenapa? Karena kita ini lagi menyebarkan, lagi membuat bisa dibilang tuh kayak kelompok. Ya, kalau kelompok kita kuat, kita bisa bilang bahwa token yang diciptakan oleh NS ini berharga. Yang pertama, belief itu ya saya. Benar nggak? Saya percaya nih, bahwa oke ini berharga, makanya saya beli pakai duit nih. Beli murah. Habis itu grupnya Chihuahua, grupnya Ahin, ya kita satu persatu percaya. Kalau kita bisa berkembang dari 1 orang ke 60.000 orang, 60.000 orang berkembang ke 600.000 orang, berkembang ke 600 juta orang, disitulah sebenarnya kita bisa bilang bahwa kita sudah berhasil membangun token ini menjadi liquid, dari non-liquid ke semi-liquid, akhirnya ke liquid teman-teman. Ya, kayak sekarang lah, Bitcoin, dia udah berjalan 16 tahun. Kalau mau bilang Bitcoin itu salah satu aset terliquid di dunia. Tapi back then, 2010, 2011, 2012, apakah liquid? Ya enggak juga teman-teman, likuiditasnya kecil gitu loh. Ya, karena orang yang
jual beli pun masih dikit, orang yang beli pun nggak banyak, orang yang jual pun nggak banyak gitu, karena orang masih nggak ngerti lah. Itu sebenarnya fase-fase kita saat ini lah teman-teman, ya. Jadi waktulah yang membuktikan bahwa token kita ini akan worth it apa enggak. Nah, untuk menuju token kita worth it apa enggak ini, disitulah peran kita beraksi yang utama teman-teman. Selain developer bangun ekosistemnya. Jadi kita ini harus benar-benar berkembang biak teman-teman. Ya nggak bisa nih kalau member kita nih cuman 1.000 orang aja terus-terusan 1.000 orang aja nggak bisa, nggak akan jadi nih project. Atau sekarang nih udah di angka 60.000 stagnan 60.000 aja nggak bisa juga. Ya kita harus berkembang biak teman-teman untuk survive. Ya semakin banyak orang yang memegang token ini, semakin kecil resiko kita, semakin liquid barang ini, semakin nggak mungkin menjadi nol barang ini teman-teman. Ya, kalau sekarang di level 60.000, kemungkinan besar sampai titik terendah ada nggak? Ada. Ya, kalau member kita udah berkembang 600.000 orang, terjun ke titik terendah masih bisa. Tapi kalau member kita sudah di level 60 juta orang, 100 juta orang, 300 juta orang, teman-teman, untuk balik lagi ke titik terendah itu sudah susah. Kenapa? Saya kasih contoh simpelnya seperti ini. Anggap nih di sini ada berapa orang ya? 100 orang lebih lah ya. 117 orang nih ya. Saat ini mungkin ada teman-teman yang ngerti Bitcoin, ada yang nggak ngerti Bitcoin. Ya kan? Pertanyaan saya simpel. Kalau tiba-tiba harga Bitcoin terjun bebas terus nih. Turun sampai harganya satu biji Bitcoin $100. Saya berani jamin 117 orang yang ada di grup ini nggak pakai mikir lagi, gade apa yang bisa digade, jual apa yang bisa dijual, akan otomatis beli di market. Kenapa? Karena kita sudah di otak kita ini udah kepikir nih bahwa ini pernah 121.000, kalau ke diskon ke $100, murah nggak? Murah teman-teman, ya kita pasti akan gambling gitu loh teman-teman. Benar nggak? Ya sesimpel itulah, sama kayak NSG sama DCF kita. Makanya kita harus memperbanyak ya teman-teman. Bukannya kita memperbanyak akun kita pribadi ya. Contoh, Pak, ada yang bilang ke saya, Pak, saya waktu join satu akun. Sekarang saya udah berhasil memperbanyak nih. Akun saya ada 1.000. Tapi orang yang punya saya juga. Salah juga itu teman-teman. Ya, kita harus memperbanyak orang teman-teman. Bukan nggak boleh kalian punya 1.000 akun. Tapi at least komunitasmu berkembang juga gitu teman-teman. Karena beda loh ya. 1.000 akun satu orang sama 1.000 akun 1.000 orang di saat kita mau jual ke exchange itu beda. Kalau 1.000 akun itu satu orang yang pegang, otomatis semua token itu ngumpul di satu orang, otaknya cuma satu. Tapi kalau 1.000 orang yang megang 1.000 token itu jumlahnya sama, ada yang mungkin mikir, gue jualnya nanti deh. Gue pasang sell limit nanti deh. Gue jualnya sama kayak sarannya Joe aja deh. Setahun 2 tahun lagi. Jadi semua itu berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus paham bahwa kita ini perlu bertumbuh teman-teman. Ya jangan sleeping, jangan duduk, jangan diam, jangan tidur teman-teman. Ya anggap aja ini kayak kita punya bisnis bagus ya kita ngoceh gitu loh, cerewet ke orang. Jangan cuman nonton film bagus, kita bawelnya ke semua grup WA kita atau ke Instagram dipajang-pajang, di TikTok dipasang-pasang, promo bla bla bla, padahal komisi aja nggak ada, ya. Atau kalau kita lagi makan di restoran enak, waduh ngocehnya semua di forward-forwardin, di foto-foto ya kan, dikirim ke semua grup, pajang status ini, padahal komisinya nggak ada. Kenapa bisnis kita sendiri kita nggak sharing gitu loh teman-teman, ya. Kan kita menawarkan, bukan memaksa orang untuk membeli ya kawan-kawan ya. Oke, nah dari situ, jadi poin inti saya juga yang next ini adalah saat ini jangan memikirkan harganya berapa dulu, itu salah besar teman-teman. Yang saat ini kalian perlu buru-buru pikirkan adalah token gua nambah nggak secara jumlah, itu loh teman-teman. Ya, jangan pikir value-nya. Value itu bisa berubah. Yang namanya NSG di CF itu bukan stable coin. Kemungkinan naik 10 kali lipat, 50 kali lipat itu masih sangat besar. Ya, tapi kalau kamu hold koinnya.
bukan hold USDT-nya. USDT-mu nggak bisa naik banyak, kawan-kawan. Ya, saya cerita kemarin saya baru pulang dari Malang dari rumah Cik Agatha, terus saya sharing lah lumayan lama di sana 2 jam lebih ya, berapa lama gitu ya. Saya bilang 90 aset, bahkan 95% aset saya itu ya full token NSG, full token DCF. Ya, USDT atau rupiah itu hanya benar-benar kepake untuk keliling-keliling aja, teman-teman. Jadi bayar ini, bayar apa, segala macam. Tapi kalau nanti kartu DCF udah keluar, kemungkinan besar malah rupiah udah nggak ada. Ya, saya akan full fokus pakai kartunya DCF itu, teman-teman. Jadi poinnya adalah saat ini adalah yang harus kalian pikirkan sebelum momentum itu datang, seberapa banyak token kalian bertambah tiap hari. Ya, bayangin aja dulu Bitcoin buat nambang satu itu gampang. Sekarang buat tambang satu Bitcoin, susahnya setengah mati, teman-teman. Itu akan terjadi di NSG. Itu akan terjadi di DCF. Ya, nggak ada yang namanya token yang ada hasil rewardnya ini stagnan terus, nggak ada. Dia pasti akan berkurang terus. Maksudnya secara waktu ya. Ya kayak sekarang NSG mungkin 8 bulan nih ya. Nanti jangan kaget kalau dia bisa halving menjadi 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 21 bulan, 24 bulan. Jangan kaget gitu. Wajar. Karena itu satu-satunya cara untuk membuat token kita NSG dari daun menjadi emas. DCF dari daun menjadi emas gitu teman-teman ya. Jadi supply ini akan dipersulit terus dapatnya teman-teman. Jadi mumpung masih gampang, kumpulin gitu loh ya. Mumpung masih gampang, mining gitu loh. Jangan dibuang-buang tokennya. Jangan dijual murah ke upline, itu yang paling parah gitu. Saya udah sering cerita ke teman-teman semua itu loh. Itu yang paling kebangetan menurut saya gitu loh. Beli satu dapat 3, jual ke upline dipotong 60%, 70% mau gitu loh. Saya juga bingung itu konsep kriptonya di mana gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa saat ini target kita adalah seberapa banyak token kalian bisa kumpulkan sebelum momentum itu datang. Ya, kapan? Saya nggak tahu. Pasti nggak? Pasti datang. Kalau kalian nggak percaya, tunggu momentum itu datang, saya buktikan aset yang saya kumpulkan, value-nya naik menjadi berapa gitu loh ya. Entah itu NSG ataupun entah itu DCF, teman-teman. Ya, jangan sampai teman-teman itu udah berjuang dari awal bareng sama kita nih ya. Ternyata pas momentum itu datang, koinnya nggak ada, tokennya nggak ada. Waduh, itu sih celaka 13 gitu ya, teman-teman ya. Jadi perjuangan kalian itu sia-sia kawan-kawan ya. Oke? Nah, jadi teman-teman harus paham ya. Kripto itu yang bikin kaya adalah pelipatannya. Di sini resiko kita itu satu, peluang untuk dapat jackpotnya unlimited. Ya, kalau kita berdagang gitu ya, kadang-kadang kita mikir ya, oke, kita buka Mixway misalnya, modal 1M, franchise, bla 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 bla. Oh, break even point aja, mungkin makan waktu 3 sampai 5 tahun. Terus potensi keuntungannya dalam waktu 20 tahun mungkin 4 kali lipat, 5 kali lipat. Misalnya ya, kurang lebih. Saya nggak pernah konvensional ya, jadi saya nggak terlalu tahu hitungannya. Tapi kalau di sini, oh modal kita 15 juta atau 150 juta nih, tapi potensi keuntungannya unlimited. Unlimited itu dalam artian 15 juta bisa jadi 1,5 miliar, 15 juta bisa jadi 15 miliar, tapi resiko terburuk kalau komunitas ini nggak berkembang, ekosistem nggak jalan, anggapan yang hilang nih satu gitu teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Jadi bet-nya itu sangat jauh gitu loh, risk dan reward-nya. Itulah bisnis yang harusnya kita cari teman-teman. Ya kayak saya lah. Saya di NSG, saya taruh 100.000. Sekarang secara value aset, secara value nilai aset saya ya, hari ini kan NSG kurang lebih sekitar 0,25 ya teman-teman ya. Berarti anggapan secara value aset, modal 100.000 saya sudah menjadi 2,5 juta dolar teman-teman. Saya nggak peduli. Oh hari sekarang kan belum bisa jual semua, Jo. Nggak apa-apa. Saya bisa jual itu dalam waktu 2-3 tahun, bagi saya juga no problem. Daripada saya cari bisnis konvensional modal 100.000, gimana caranya saya dapat 2,5 juta. Modal 1,5 M dalam setahun 2 tahun itu, atau 3 tahun lah, bisa jadi 45 sampai 50 miliar, ada nggak teman-teman? Di bisnis di luaran. Belum tentu ada teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Nah,
dengan token ini sudah listing, tugas kita sebagai komunitas adalah kita memperkuat fondasi kita. Ya, tahun pertama ini kita membentuk fondasi, teman-teman. Tahun kedua adalah kita memperkuat fondasi. Memperkuat fondasi itu maksudnya apa? Menaikkan level kita dari sekedar member community menjadi believer dan menjadi builder. Ya, target saya tahun ini tuh kita harus punya 500 sampai 1000 bahkan 2000 builder inti, which is yang saya sebut Avenger, teman-teman. Ya, kalau project ini saya sudah bisa pegang 500 sampai 2000 builder inti, mau badai sekencang apapun yang terjadi di lapangan, produk ini pasti akan jadi, teman-teman. Ya, jadi yang penting ini builder-builder ini jangan sampai rontok. Sama seperti Bitcoin, saya bilang tadi. Walaupun mereka nih tiap berapa tahun diserang, dibilang barang scam, barang penipuan, ponzi lah, bla 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 lah, segala macam. Tapi pantang menyerah nih founder-foundernya Bitcoin nih. Akhirnya sampai sekarang, dari barang yang dianggap scam satu dunia, atau penipuan satu dunia, atau ponzi satu dunia, jadi dianggap modal reserve negara-negara yang kebanyakan lagi sekarang. Malah di beberapa negara udah jadi alat transaksi loh, teman-teman. Seperti di Venezuela, di Iran, di USA, di Dubai. Kita tuh bisa beli Lamborghini pakai Bitcoin. Di Amerika bisa beli Ferrari pakai Bitcoin, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham bahwa arah kita itu ke sana, teman-teman. Ya, teman-teman harus yakin itu bisa. Tapi ya syaratnya jangan duduk diam gitu loh. Ceritakanlah hal baik ini ke orang-orang. Karena kalau saya sendiri yang kerja lama. Tapi kalau kita 60.000, anggap 60.000 ini secara orang nih 15.000 orang deh. Sisanya kan banyak yang double wallet atau triple wallet lah gitu ya. 15.000 ini kita kompak nih. Tiap hari tumbuh satu, tiap hari tumbuh satu, atau kita nggak usah ngomong tiap hari deh. Seminggu berlipat satu aja, seminggu berlipat satu aja. Dalam setahun, nyampe nggak kita puluhan juta atau ratusan juta holder? Benar nggak teman-teman? Pasti nyampe. Ya. Nah, uang besarnya waktu kita sebagai pembangun awal ini di mana? Ya di market, teman-teman. Teman-teman harus paham logiknya. Saya mengajak teman-teman bangun di sini itu bukan, harus dengar ya, bukan kayak saya nih ya, saya mau cari kayak video lagi misalnya 200-500 miliar. Bukan cuma dari bangun komunitas ini nggak akan kena hitungannya, teman-teman. Gimana caranya hitungannya bisa kena gitu loh. Tapi kalau saya target 200-500 miliar itu di market, entah di L-Bank ataupun di Maxi, bisa kena nggak teman-teman? Bisa kena. Karena apa? Duitnya unlimited di market itu. Ya, siapa aja boleh beli. Orang yang bukan member kita, yang mungkin nggak pernah dengar tentang NSG, nggak pernah tentang DCF, tapi dia lihat grafiknya, menarik untuk dibeli, menarik untuk di trade, dia bisa lakukan gitu loh. Jadi uang besar kita itu semua di market, teman-teman. Oke, jadi target kita adalah market. Ya, jadi kalau teman-teman tanya saya, apakah confident barang ini akan jadi? Saya confident. Saya nggak tahu berapa lama, tapi saya confident. Yang percaya, ayo barang sama saya. Yang nggak percaya, silakan buang barangnya, exit, kita lihat 2-3 tahun lagi jadi apa. Itu sesimpel itu sebenarnya. Ya, yang saya butuhkan adalah believer. Karena hanya dengan believer inilah barang ini bisa jadi. Ya kalau semua nih kerjaannya cuman dapat nih kirim ke market, instant sell. Ya susah juga, itu bukan believer namanya. Itu cuman pencari cuan kilat, teman-teman. Ya. Tapi kalau saya nih ya, saya tarik ke market, saya taruh aja di sana udah. Nggak diapa-apain itu loh. Kenapa? Target saya masih jauh. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, poin pentingnya lagi, kalau sudah masuk di market itu apa? Tolong teman-teman, kalau barang itu sudah masuk market dan butuh duit, jangan diinstan kawan-kawan. Kalau kalian mau lihat harga ini bisa naik, akan ada caranya di limit sell gitu loh ya teman-teman ya. Kalau di instan itu akan mengarah ke bawah. Tapi kalau di limit sell itu pelan-pelan dia akan naik teman-teman. Ya, jadi jangan di instan. Saya sudah kasih tahu elit-elit saya untuk di brief ke tim-timnya masing-masing. Jangan instant sell. Ya instant sell itu kayak apa ya?
dalam artian tuh merusak mangkok nasi sendiri kawan-kawan. Ya, kalau mau limit aja pasti kejual kok. Karena duit yang masuk ke liquidity yang beli itu semua auto buy di sana. Market maker yang akan baikan. Jadi walaupun kalian antri di harga 0, berapapun gitu ya, cepet apa lambat itu akan kena. Ya, jadi nggak mungkin nggak kena. Kenapa? Karena kalau barangnya nggak ada, developer nggak buang barang lagi, teman-teman. Jadi itu benar-benar barang komunitas aja, kawan-kawan. Ya, jadi tolonglah jangan di instant sell, limit sell. Ya, biar apa? Biar harga ini bagus. Kalau di exchange harga bagus, otomatis liquidity yang masuk akan lebih besar lagi. Kalau liquidity yang masuk akan lebih besar lagi, otomatis harga itu akan cenderung naik. Di saat harga ini cenderung naik, apa efeknya? Efeknya kalian ini tanpa prospek capek-capek, orang yang nyari kalian, teman-teman. Gue mau dong, gue lihat nih di CF di market bagus, NSG di market bagus. Gue mau dong, gimana caranya kok lu kayaknya dari kemarin pasang story ini ya. Katanya kalau beli di komunitas bisa murah ya. Kurang lebih kan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kalian instant sell, harga di market stagnan, nggak naik-naik ya kan. Tapi berharapnya ini mau jackpot gitu loh. Itu sama aja bullshit kawan-kawan. Ya, di limit aja, nggak ada bedanya kok. Ya, kalau memang mau lebih cepat kejual ya limitnya nggak usah jauh-jauh dari harga pasar gitu loh, teman-teman. Ya misalnya harga pasar 0,1 gitu misalnya ya. Ya pasang aja limit sell 0,11 gitu ya. Pasti cepat kejual gitu loh. Jangan malah diinstan ke bawah, kawan-kawan ya. Jadi teman-teman harus kompak lah. Kita ini pembangun, teman-teman. Kita ini builder. Kita ini bukan pencari ROI doang. Kalau saya saya nggak mikirin profitnya berapa dulu. Karena saya tahu di saat saya berhasil bangun komunitas ini, duit itu akan datang sendirinya kok, kawan-kawan. Ya kan? Saya udah pernah buktiin waktu itu kan saksi hidupnya Chihuahua lah ya. Jadi saat saya bangun, saya beli token tuh murah, dia jual ke saya terima, tim lain jual ke saya terima, harganya murah-murah saya terima. Di saat jackpot, ya saya bisa nikmatin sendiri, yang lain ini nggak ada barangnya gitu teman-teman. Ya, jadi ayolah ingat ya, kita di sini itu bukan platform investment, bukan platform ROI, kita adalah benar-benar platform kripto. Sebentar lagi produk kripto kita keluar, yang namanya DCF debit card. Itu salah satu produk aja teman-teman. Ya, begitu produk itu keluar, saya juga berharap teman-teman mendukung. Ya, kalau nggak sanggup beli yang fisik, minimal beli yang virtual, asal dipakai, teman-teman. Ya tujuan apa? Biar harga token kita di market makin lama makin naik, teman-teman. Ya, jangan kita nih pengen jackpot, pokoknya saya mau jackpot, Joe. Saya mau ini token harganya jadi. Tapi semua produk yang perusahaan keluar, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, ya kan? Pura-pura nggak mau tahu, tadi tawarin kartu, nggak tahu, jangan kayak gitulah, support lah teman-teman, ya. Kan murah tuh $20 yang virtual, $100 yang fisik ya teman-teman ya. Nah buat komunitas kan ada kelebihannya juga gitu loh ya. Nah kenapa di saat kita support produk ini jalan, orang-orang mulai bertransaksi di kartu ini, sebagian profit yang diterima oleh perusahaan dibuang ke exchange untuk buyback token DCF di burn teman-teman ya. Jadi kita pikir pakai logika aja. Kalau volume yang pakai kartu itu besar, otomatis profitnya besar dong. Profitnya besar dipakai untuk buyback, kenceng nggak naiknya? Pasti lama-lama naik teman-teman. Ya hanya masalah waktu aja lah sama kawan-kawan. Jadi nggak usah pusingin harga. Wajar harga itu di fase-fase ini turun tuh wajar. Kalau di fase ini harganya naik terus, itu ya nggak wajar. Ya menurut saya itu malah developer mungkin mau ngerampok gitu loh ya. Tapi kalau misalnya turun wajar karena semua barang ini yang jual komunitas. Developer itu nggak jual barang ya sampai hari ini kawan-kawan ya. Kalian boleh cek smart kontraknya, dia tidak ada jual barang sama sekali ya. Bahkan nanti NSI pun dia nggak ada jual. Jadi yang membuat harga di market seperti apapun saat ini atau nanti ke depannya itu murni adalah community. Ya, jadi di sini tuh kita udah enak, komunitas nggak jual barang, komunitas nggak bisa dumping barang, nggak bisa hancurin kita. Jadi ini benar-benar udah menurut saya udah developer paling enak, komunitas paling enak, project paling enak lah teman-teman. Ya, jadi saya berharap teman-teman itu bisa belajar lebih dalam lah tentang ini ya. Jadi kita ini di dunia seperti ini kita, kalau saya pribadi ya teman-teman ya, kenapa saya sampai hari ini saya berjuang mati-matian gitu. Paling nggak selain cuan yang saya arahkan, saya pengen buat satu legacy teman-teman. Legacy itu maksudnya gini loh. BNB ya,
kalau teman-teman sering baca status saya, buat teman-teman yang ada kontak dengan saya gitu ya, BNB itu di-create 2017 ya. Si Chang Pengjau cuman punya ide mau bikin exchange-nya belum jadi, dia bikin satu narasi, pre-sale, dijual 50%, modal dia dibikin exchange. Ya kan? Dijual waktu itu per token itu 0,1 dolar, teman-teman. 2017. Ya, jadi 2017 dia ciptain supply berapa, dijual 50%, jadi duit itu dipakai untuk bangun exchanger sama diisi liquidity. Ternyata bangun, keep building. Akhirnya sampai kemarin 2025, ya kan, kita tahu lah Binance sekarang crypto number one exchange in the world. Benar nggak teman-teman? Ya itu produk ya. Binance Exchange itu adalah produk dari white papernya BNB kawan-kawan. Sama seperti DCF kita, yang kartu ini adalah produk dari DCF kita. Yang ada bedanya. Hasil dari trading fee-nya dipakai untuk buyback BNB. Hasil dari profit kartu kita dipakai untuk buyback DCF. Sama konsepnya, kurang lebih ya. Nah, yang saya maksud dengan legacy itu seperti ini teman-teman. Bayangin nggak, satu orang 2017 ciptain konsep, bikin token dari daun nilainya, ya kan, sebanyak berapa supply, tiba-tiba pakai token yang dibikin sendiri dari daun, di 2025 dia tawar Manchester United 100 triliun mau dibayar pakai BNB. Coba bayangin. Itu sadis nggak kan? Itu sadis kawan-kawan ya. Jadi anggapan tuh dia beli MU itu, nah kalau jadi ya ini belum ya. Kalaupun jadi dia beli MU itu pakai modal dengkul gitu loh. Kenapa? Karena itu modal token teman-teman. Paham kan maksudnya kan? Nah, saya juga pengen one day DCF bisa seperti itu. NSG bisa seperti itu. Bisa nggak? Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Oke? Kalau bilang DCF lebih mungkin lagi. Kenapa? Karena ada produknya ya kawan-kawan ya. Bagaimana dengan NSG? Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Beberapa token meme yang ada di dunia, yang kebanyakan gambarnya anjing, Doge lah, Shiba lah, yang gede-gede lah ya, itu juga diterima sebagai alat pembayaran di luar negeri. Jadi kalau kita punya Doge ditaruh di wallet kripto ya, kita bisa pakai untuk belanja barang teman-teman. Ya, jadi NSG kita mungkin nggak? Mungkin. Cuman bagaimana kita mau mencapai level seperti itu? Work hard dari komunitas. Ya, bukan hanya developernya aja. Komunitasnya harus kuat. Mental kalian harus kuat. Ya. Hari ini saya ada tulis beberapa tulisan di grup ya, karena anniversary saya udah bilang. Saya tahu dari awal saya bangun, tidak mungkin 100% itu punya mental yang seperti saya dan tim-tim elit yang lainnya. Yakin saya. Banyak yang cuman sekedar numpang aja. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, setahun ini adalah membuktikan bahwa yang tersisa ini adalah fighternya. Nanti mungkin tahun kedua berkurang lagi, it's okay. Tapi selama komunitas kita berkurang, tapi core leadernya bertambah, kita akan jauh lebih kuat. Ya, jadi kita lihat Bitcoin ya, setiap kali dia terjun ke all time low atau harga terendah, dia akan mantul lebih tinggi. Terjun lagi ke harga terendah, dia akan mantul lagi lebih tinggi. Itu poinnya apa teman-teman? Di saat harga token itu menukik di titik terendah, itu mengusir orang-orang yang non-believer. Menyisakan believer-believer aja teman-teman. Itu proses. Ya, jadi komunitas kita pun akan sama. Ya, kita akan melewati tahun kedua, nanti tahun ketiga, hambatan, tantangan, cobaan, pasti ada. Kalau dibilang tanya, saya capek nggak berjuang di garda terdepan? Capek. Konsultan kita capek nggak? Capek. Elit kita capek nggak? Capek. Ya. Developer kita capek nggak? Capek. Nggak ada yang nggak capek. Ya kan? Kita nggak ada juga di duduk diam-diam, nyantai itu. Nggak ada. Keliling semua kok. Ya kan? Dev itu, Edo, Dev, Robert itu hampir semua itu keliling mereka. Dev baru pulang dari Kalimantan. Habis dari Kalimantan pulang langsung ke Tangerang Selatan, ketemu orang lagi. Edo baru pulang sama saya dari Malang. Ya kan kita keliling terus. Robert standby terus di kantor Jakarta ya. Saya nggak tahu alamatnya di mana lah. Itu loh. Lukman tiap hari standby balesin semua komplainan di grup. Orang yang mau nanya, orang ini, orang capek.
nggak ada yang nggak capek teman-teman kalau kita mau kerja gitu loh. Ya, pasti capek. Tapi kalau kita mau bangun sesuatu yang besar, ya kita lewatin bareng-bareng. Kita bergandengan bareng-bareng sampai menuju puncak. Saya yakin bisa kok ya. Karena secara produk, ini pengalaman saya teman-teman ya. Secara developer kuat, secara produk sudah bagus. Secara komunitas nggak usah dikata lagi. Kumpulan orang-orang hebat. Saya sampai sering bilang ke teman-teman ya, Tuhan mengumpulkan kita mungkin kali ini yang entah 001-nya platform inilah, 002 platform inilah, jenderal penggerak utamanya inilah, apa segala macam dikumpulkan jadi satu. Kita ini ditakdirkan mungkin untuk membuat sejarah, teman-teman. Membuat legacy gitu loh. Tapi kita harus kompak, kita harus mau ya. Jangan kena halangan dikit, kena hambatan dikit, mentalnya udah ciut, mentalnya udah bengkok gitu loh teman-teman. Nggak boleh seperti itu. Ya, apalagi kalau udah masuk ke Avenger ya, mental itu harus powerful teman-teman. Ya, nggak ada yang salah kok dari secara project, nggak ada yang salah. Perubahan wajar, kan saya udah bilang, kalau perubahan wajar, nggak ada yang namanya kripto nggak berubah. Ya, saya sering kasih contoh Ethereum itu berubahnya paling kelewatan teman-teman. Bayangin aja orang yang udah beli mesin mining Ethereum segitu banyaknya sekarang nggak bisa dipakai. Karena apa? Dia berubah dari POW ke POS gitu teman-teman. Proof of work hasil mining ke proof of stake. Jadi anggapan mesin mining itu nganggur semuanya sekarang. Apa nggak perubahan sadis itu? Sadis. Cuman kalau otak kita cuman ceritanya cuman komplain, ngeluh, komplain, gimana mau kita mau jadi pemenang gitu teman-teman ya. Soalnya setahu saya ya, orang-orang yang hebat itu ya, mereka itu jarang ngeluh, jarang komplain. Intinya ya kita udah tahu bahwa dalam bisnis itu selalu ada hambatan, selalu ada tembok. Bagaimana caranya kita bareng-barengan mencari solusi untuk melewati hambatan itu atau menghancurkan tembok itu kawan-kawan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya bangga, paling nggak kita sudah setahun bersama. Saya berharap tahun depan, tahun kedua kalian masih di sini juga ya. Jangan sampai tahun kedua nih ternyata orangnya udah ganti-ganti nih. Padahal tahun kedua mungkin nanti tokennya udah naik 5 kali lipat, 10 kali lipat, muka kalian nggak ada di sini, jangan sampai teman-teman ya. Oke, gitu ya Dev.